masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang tukang ojek di Tanggamus dibunuh pelaku begal motor. Pelaku membuang mayat korban ke Siring. Seorang pencuri motor di Lampung Timur jatuh dari atap rumah saat dikepung massa. Jalan Sumatera Lintas Timur, Bandar Mataram, Lampung Tengah tertutup asap dampak kebakaran lahan. Sebuah truk tangki bermuatan limbah tetes tebu terguling di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Banjarratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah, Minggu pagi. Truk rusak dan muatannya tumpah ke pinggir jalan dan Siring. Truk kecelakaan saat sedang melaju dari Wai kanan menuju Bandar Lampung. Saat melintas di TKP, truk oleng kehilangan kendali akibat mengalami patah as roda. Saat kejadian arus lalu lintas sedang sepi sehingga tidak menyebabkan celaka bagi kendaraan lain. Patah serumbung. Patah serumbung ya. Nggak tahu ceritanya, langsung nganu gitu. Oleng gitu ya? Iya, oleng gitu. Dari mana bang? Dari muatnya, dari PSMI. Mau ke Panjang. bawa barang apa nih bang? Tetes. Bapak sendirian ya? Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Warga sekitar lokasi mewadahi cairan tetes tebu yang tumpah dari truk tangki ini dengan jerigen dan ember untuk digunakan pupuk tanaman. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Meski sempat mendapat keberatan dari anggota DPRD, niat Pemkot Bandar Lampung yang akan menjual sejumlah aset untuk menambah pemasukan asli daerah atau PAD sepertinya tidak terbendung lagi. Aset yang akan dijual itu berupa lahan yang ada di belasan titik, kendaraan hingga alat berat. Nilai seluruh aset itu diperkirakan mencapai 385 miliar rupiah. Pihak Pemkot Bandar Lampung mengklaim penjualan aset itu tidak melanggar aturan dan sudah dibahas melalui prosedur kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS. Sangat-sangat diperbolehkan. Bapak Ibu kalau lihat peraturannya di Permen 77, di Pedoman Penyusunan APBD, penjualan aset itu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, gitu ya. Selain dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, ada lain-lain pendapatan daerah lainnya yang salah satunya adalah hasil dari penjualan aset. Pemkot menyatakan penjualan asetnya itu karena berbentuk barang sudah lama tidak dipakai dan yang berupa lahan sudah lama tidak dimanfaatkan dan menghasilkan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Aturan baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang lulus kuliah tanpa skripsi masih terus menjadi pro dan kontra. 53 tahun 2023 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi. Pemerintah pusat masih meminta masukan sejumlah pihak, meski aturan baru itu sudah dituangkan dalam peraturan Mendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Aturan itu akan mulai diimplementasikan pada sisa 2023 dan 2024.
Pada Sabtu malam lalu, 178 pimpinan perguruan tinggi swasta se-Sumatera bagian selatan dikumpulkan Kemendikbudristek untuk mengevaluasi sekaligus meminta masukan guna meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan tinggi. Ketika dievaluasi kita tahu, program LDIKT itu ada kekurangannya di mana. Nah, itulah yang kita akan lakukan di tahun depan. Nah, misalnya di bidang akreditasi perguruan tinggi, ternyata masih banyak perguruan tinggi yang belum bisa memenuhi akreditasi standar minimal akreditasi, maka kita lakukan pembimbingan. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung selama 3 hari. Selain rapat, pada acara itu juga diberikan penghargaan pada perguruan tinggi swasta terbaik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Silau Lampung ya. Silau. Salah satu mainan yang bisa dinikmati oleh segala usia adalah layang-layang. Mainan tradisional itu banyak dimainkan saat musim kemarau. Bahkan kini mulai ada perlombaan layang-layang. Salah satunya digelar di lapangan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang pada Minggu sore. Puluhan peserta dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai kecamatan di Tulang Bawang mengikuti perlombaan dan unjuk kebolehan menampilkan layang-layang terbaiknya, seperti tokoh kartun hingga bentuk makanan. Para peserta bersemangat karena ditonton ratusan warga. Lomba layang-layang digelar untuk mendukung pelestarian mainan tradisional. Sangat bagus. Event-event seperti ini harus diadakan untuk meramein pasar ini supaya untuk kedepannya kan untuk memotivasi anak-anak yang lomba layang daripada main yang enggak bermanfaat. Yang menang seperti apa menang? Ini juara bertahan dan motif, Pak. Ada 2 kriteria berarti? Iya, ada 2 kriteria. Juara 1 bertahanan mendapatkan hadiah kambing. Juara 1 motif. Panitia menyiapkan hadiah uang ratusan ribu rupiah dan seekor kambing bagi juaranya. Penilaian lomba yakni layang-layang yang paling menarik hingga yang paling bertahan lama terbang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Budidaya burung puyuh diminati banyak warga di Lampung. Salah satunya Nur Hayati, warga Desa Walur, Kecamatan Kerui Selatan, Pesisir Barat, yang menekuni usaha budidaya burung puyuh untuk diambil telurnya. Dengan kandang sederhana inilah, Nur Hayati tekun menjalani usaha telur burung puyuhnya. Meski awalnya sempat terhambat akibat pandemi, kini usahanya sudah bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Bahkan Nur Hayati kini memiliki beberapa karyawan yang setiap hari membantunya mengurus 2.500 burung puyuh miliknya. Menurut Nur Hayati, mengurus burung puyuh harus teliti, terutama kebersihan dan suhu kandang yang harus diperhatikan pada musim hujan. Memberi minum burung puyuh tidak boleh terlambat. Setiap hari Nur Hayati memanen telur burung puyuhnya hingga 25 kg atau sekitar 750 kg per bulan. Usaha yang dirintisnya sejak 2 tahun lalu ini menghasilkan laba 20-25 juta rupiah per bulannya. Ya, kalau dia terlalu panas, dia pengaruh dengan suhu. Dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Sekitaran Kerui sama
ngambur. Jadi ngambur itu ada satu orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Kali banyak dia ngambil per minggu. Nurhayati tidak terlalu kesulitan memasarkan telur burung puyuh karena selalu terserap pasar. Ia menjualnya ke sejumlah pasar lokal di pesisir barat dan Lampung Barat. Harga telur puyuh mencapai Rp35.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.